Di Nagaya, emasnya, proyek-proyeknya, laporan laba ruginya, semua Anda bisa lihat walaupun Anda cuma beli satu koin. Penjualan totalnya, semua Anda bisa lihat. Ya, jadi itulah yang membedakan Nagaya dari aset-aset digital. Kita nih ya, ada kedatangan tamu istimewa sekarang. Ya, jadi kita nggak menyadari tiba-tiba beliau hadir. Ya, nah bagi Anda yang sudah hadir hari ini ya, kita kedatangan CEO Nagaya, yaitu Pak Yohanes Chandra. Ada bersama kita hari ini Pak Yohanes, boleh tolong melambaikan tangan? Oh beliau, ya oke. Saya akan pin dulu di depan. Oke. Nah, kita akan dengarkan langsung ya, mungkin beberapa kata-kata ya dan beberapa pesan-pesan motivasional dan informasi dari CEO Nagaya, Pak Yohanes Chandra. Silakan Pak. Ya, makasih banyak Pak Dani. Ya, selamat sore teman-teman semua nih dari seluruh Indonesia. Ya, makasih banyak buat Pak Yunias, Pak Beni, Pak Alfian ya, yang sudah mungkin sharing. Saya agak telat tadi masuknya. Jadi sudah sharing tentang bagaimana sih mereka selama ini menjalankan ya fungsi sebagai promotor Nagaya. Oke, jadi saya tadi sempat dengar ya Pak Yunus bilang kita ini bukan MLM, betul sekali. Kita ini bukan MLM, tetapi cara kita untuk memberikan referral program, ya itu secara bertingkat. Ya mungkin kalau Bapak Ibu tahu sebenarnya lebih dekat ke asuransi sistemnya. Karena kalau MLM, aduh bonusnya kecil banget. Ya ada yang bilang Pak bonusnya kecil banget, ya kan? Nah tapi yang harus diingat di sini adalah sering saya orang bilang gitu ya Pak, kok di sini kita jadi promotor ya kita mereferensikan teman-teman untuk beli Nagaya beda dengan koin-koin lain yang bisa wow gitu ya. Wah pokoknya kalau dengar kata-kata jadi promotor koin itu wah pokoknya luar biasa deh. Bapak Ibu harus ingat ya, di Nagaya untuk setiap koin, setiap Nagaya yang Bapak Ibu beli, kami di perusahaan itu memiliki kewajiban. Kewajibannya apa ya? Kami harus nantinya menyediakan backup emasnya, yang angkanya itu udah terlihat ya, itu udah wah cukup besar ya. Dan kita beruntung karena kita juga sampai detik ini belum bisa beli emas dan ternyata harga emas memang lagi turun. Ya karena memang sudah kita prediksi ya, kenaikan harga emas kemarin selama pandemi itu di luar daripada kenormalan. Ya, di luar daripada kenormalan. Jadi untung juga ya kita dulu nggak cepet-cepet, nggak buru-buru beli emas. Ya, sehingga emasnya sekarang kalau mau disimpan bisa jauh lebih banyak. Nah, jadi kewajiban perusahaan di Nagaya ini jelas. Yang pertama, kami harus menyediakan emasnya sebagai backup. Yang kedua, kami harus menjalankan proyek. Ya, berbeda dengan, mohon maaf ya, kripto aset yang lain, cryptocurrency yang lain. Ya, mungkin kita nggak bisa dilihat secara jelas ya, proyeknya apa. Gitu. Terus kemudian, ya, kita juga bisa lihat kalaupun mereka menjalankan bisnisnya, tetapi Bapak Ibu sebagai orang yang membeli koinnya, itu tidak mendapatkan imbal apa-apa. Padahal ya, kalau kita mau bicara jujur, yang namanya perusahaan cryptocurrency, crypto aset, itu sebenarnya adalah crowdfunding. Ya, jadi kita secara ramai-ramai mengumpulkan dana untuk menjalankan sebuah bisnis. Ya, nah, tapi ya kalau di cryptocurrency lain ya Bapak Ibu cuma dikasih angka digital. Terus apa yang harus dilihat, apa yang bisa dirasakan? Nanti tunggu harganya naik. Bisnis apapun yang mereka jalankan, sebesar apapun profit yang diterima oleh perusahaan, benefit yang Bapak Ibu dapatkan adalah tunggu harganya naik. Ya, jadi dan itu pun yang beli bukan perusahaan ya, yang beli adalah market. Nah, di Nagaya kita nggak mau seperti itu. Yang namanya kita sama-sama memodalkan sebuah perusahaan, ya kalau bisnisnya oke, ya kita harus bagi hasil dong. Betul nggak? Kita harus sama-sama merasakan. Nah, selain itu, bagi hasil yang Bapak Ibu terima inilah yang akan menjadi daya tarik bagi market yang belum memiliki Nagaya. Ya, yang belum memiliki Nagaya, ya otomatis mereka juga pengen dong. Ingat ya Bapak Ibu ya, tadi yang Pak Yunias sudah bilang, berapapun proyek yang dijalankan oleh Nagaya, saat ini memang baru satu ya, tapi nantinya berapapun yang dijalankan, berapapun besar keuntungannya, itu hanya menjadi milik 50 juta Nagaya. Ya, jadi bukan berarti Nagaya tambah proyek nanti koinnya nambah lagi. Saya juga pengennya begitu, tapi nggak bisa.
Ya, kenapa? Karena kita sudah menerapkan sistem blockchain. Ya, nah siapa yang memverifikasi kita? Itu ada namanya Akses, Asosiasi Cryptocurrency dan Industri Blockchain Singapura. Ya, jadi bukan website yang melegalisir, yang menyatakan, yang memeriksa bahwa Naga ini memang benar sebuah blockchain. Itu bukan website, tapi sebuah asosiasi, ya, yang diakui resmi oleh sebuah negara. Contohnya kalau di Indonesia yang mengakui Anda adalah dokter, ya Ikatan Dokter Indonesia. Itu dia, ya. Jadi bukan website, ya. Nah, mungkin saya ingin berbagi sedikit ya, karena beberapa hari ini saya ada baca sebuah artikel yang cukup menarik, ya. Ini di Indonesia. Mungkin Pak Denny boleh tolong, saya mau share screen, Pak. Oke, screen saya udah kelihatan? Udah kelihatan ya. Nah, ini dari CNBC ya. Nah, ini berita yang sangat menarik nih kemarin, ya. Ini sebentar lagi Bitcoin bakal dikeroyok Bank Sentral Dunia. Oke. Nah, ada beberapa kata-kata yang di sini cukup menarik ya. Jadi, kalau koran itu memang pengennya bicara selalu yang bagus-bagus. Ya, jadi wah, Bitcoin mencapai rekor tertinggi. Dogecoin mencapai rekor tertinggi. Ya. Semua kalau yang bagus, wow. Sampai kalau perlu sehari nulis berapa artikel gitu. Tapi kalau ada yang jelek, harganya jatuh, itu tulisannya pendek banget. Ya, nah cuma dikasih tahu, ya pernah mencapai tertinggi, sekarang jatuh, udah satu itu doang. Tapi begitu harganya naik, wow, sehingga di market itu menimbulkan kesan bahwa, wah, cryptocurrency itu semua indah, ya. Nah, jadi di sini ada dibilang ya, jadi memang kalau melihat dari popularitas dan kenaikan harga yang seperti ini, ya ini yang pernah saya sampaikan kekhawatiran, ya bahwa akan ada intervensi dari pemerintah, dari bank-bank sentral. Sering saya sampaikan ya, itu juga alasan kenapa Naga ini di-backup oleh emas, dan juga kenapa kita menjalankan proyek-proyek real. Ya, jadi yang ditakutkan bukan apa-apa. Ya, pasar itu tidak teredukasi dengan benar tentang potensi keuntungan dan kerugian apabila Anda memegang aset kripto. Nah, yang kerugian ini yang tidak diedukasi dengan benar. Oke, sehingga apa yang terjadi? Ya, karena tidak semua negara itu ya meregulasi mata uang kripto, bahkan juga sejujurnya di Indonesia juga regulasi ini masih belum jelas ya, masih belum melindungi ya pemegang aset kripto. Ya, yang diatur itu hanya pedagang aset kripto. Ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi Bank Sentral Turki sudah mengeluarkan larangan penggunaan Bitcoin CS untuk membeli barang dan jasa. Ini mulai berlaku 30 April. Nah, ini alasannya apa? Karena menemukan resiko yang signifikan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Nah, artinya apa? Resikonya yang ditakutin. Ya. Nah, terus kemudian juga, nah kalau semua negara ini seperti ini ya, jadi lembaga keuangan itu nggak akan lagi bisa memfasilitasi platform yang menawarkan jual beli aset kripto, custody, transfer, hingga penerbitan cryptocurrency. Ya, nah kalau ini sampai terjadi, ya artinya apa? Itu exchanger tidak akan pernah bisa kerjasama dengan bank. Ya, jadi Bapak Ibu kalau punya aset kripto lama-lama cuma beredar di dunia kripto aja. Jadi dari Bitcoin jadi USDT, jadi Ethereum jadi USDT, jadi apa jadi USDT, semua jadi USDT, nggak ada jadi US beneran. Ya, apalagi jadi rupiah. Nah, ini yang ditakutkan. Ya, makanya sudah banyak negara-negara yang mulai meregulasi. Nih, kita akan melihat serangkaian upaya yang dramatis untuk meregulasi mata uang kripto. Memang belum ada arah untuk melarang ya mata uang kripto. Yang dilarang hanya penggunaan bertransaksi, ya pembayaran. Tapi akan ada upaya yang dramatis untuk meregulasi mata uang kripto, dan ini juga yang sebenarnya Nagaya harapkan. Ya, sebenarnya sudah ada beberapa negara yang meregulasi. Contohnya Jepang, Singapura, Korea. Ya, itu mereka yang secara aktif bekerja sama juga. Makanya di 3 negara itu ada asosiasinya. Ya, nah, oke. Nah, ini kata-kata yang sangat penting. Ini kata-kata yang sangat bagus ya.
Jadi ketua The Fed, ya Fed-nya Amerika Serikat, Jerome Powell, mengatakan Bitcoin CS itu merupakan kendaraan spekulasi. Jadi hanya cocok untuk orang-orang yang mau spekulasi. Ya. Di Nagaya, kami selalu mengatakan bahwa Nagaya ini adalah aset masa depan. Ya, aset itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu pegang, ya, untuk jangka yang panjang. Jadi itu yang kita harapkan di Nagaya. Ya. Jadi bukan aset yang Bapak Ibu pegang hari ini, pelototin harganya 24 jam nggak tidur-tidur, ya, tunggu harga naik atau turun. Kalau naik syukur, nggak naik nangis. Kalau turun nangis, kan gitu, deg-degan. Ya, kita tidak mau Nagaya itu seperti itu. Ya, kita juga nggak mau harga Nagaya itu seperti harga Bitcoin sekarang atau harga Doge, ya, yang kayak roller coaster. Nanti kita lihat. Ya, yang kayak roller coaster, kita nggak mau seperti itu. Memang harga itu akan naik turun, tetapi relatif naik terus. Itu yang kita harapkan. Naik turun ada sedikit-sedikit, tapi relatif harganya akan naik terus. Itu yang jadi target Nagaya. Oke? Nah, ini juga membandingkan dengan emas yang dikatakan nilai sementara mata uang kripto tidak. Ya, selama ribuan tahun itu, manusia itu sudah memberikan nilai khusus kepada emas yang tidak dimiliki oleh mata uang kripto. Ya, kita juga akan ada bikin sesi ya. Ini kebetulan ada beberapa orang yang ingin mengundang Nagaya. Kita akan bikin semacam talk show, ya, yang akan kita nanti masukin di YouTube juga. Ya, membahas tentang apa iya sih, ya, apa iya sih mata uang kripto itu bisa disamakan sebagai emas digital. Ya, topiknya cukup menarik, makanya saya mau diwawancara nanti, ya. Nah, ini juga ya. Nah, Bank Indonesia juga memberikan peringatan kepada masyarakat dalam menggunakan cryptocurrency. Ya, tidak bisa dijadikan alat pembayaran resmi ya. Jadi Bapak Ibu ingat ya, kalau ada mata uang kripto yang bilang bahwa kami nanti akan bisa dijadikan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Ya, itu kalau saat ini sih seperti mimpi di siang bolong. Ya, karena udah jelas-jelas berpuluh-puluh kali dikatakan, bahkan US dollar pun tidak bisa dijadikan alat pembayaran resmi di Indonesia. Ya. Nah, ini harus dilihat ya, ini kata-katanya nih, ini sebenarnya menarik nih, ya. Sebagai otoritas sistem pembayaran, kita masih melarang penggunaan cryptocurrency sebagai pembayaran, tapi untuk investasi bukan dengan kita, jadi bukan tanggung jawab Bank Indonesia. Kita sudah mewanti-wanti resikonya karena tidak ada underlying asset. Ini kata-kata yang penting. Aset dasarnya apa? Ya, tidak ada nilai intrinsiknya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, kenapa sih dibilang ini sebagai sarana untuk apa tadi dibilangnya? Spekulasi, Pak. Spekulasi ya, ya. Nah, ini harga kita lihat ya, harga Bitcoin ya 7 hari ke belakang. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, itu kalau naik turun, ini bisa lihat di chart ini ya. Ini chartnya dari 50.000 $50.000 sampai ke $60.000 sampai ke $65.000. Jadi dengan pergerakan yang sedikit ini aja tuh nilainya udah ribuan dolar loh. Ya, naik sedikit, turun sedikit. Nah, jujur saya pribadi ya, saya nggak suka konsep seperti ini. Trading ya, kalau saya nggak suka konsep trading. Kenapa? Karena buat saya kalau di trading itu, ada yang untung, pasti ada yang dirugikan. Nggak mungkin semua untung. Kalau kita bicara di seperti ini, kita bermain trading di forex lah, di kripto, itu ada yang untung, pasti ada yang rugi. Ya, nah di Nagaya, kenapa kita berharap harga kita relatif lebih stabil? Ya, kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara ya, waktu harga naik nih, ini kalau saya buka di 1 bulan deh, ya, nah kalau ada yang beli di sini harga 51.489, ya. Terus kemudian dia jual di sini 60.050, pasti ada orang yang beli di 60.050. Maka transaksi itu terjadi. Nah, yang beli di 51.000, ya dia untung memang. Tapi begitu orang ini beli di 60.050, apa yang terjadi begitu harga turun di 57.000? Ini turunnya bukan main-main loh ini. Ya. Nah, kebanyakan orang, dan kita harus ingat ya, di cryptocurrency itu nggak semua orang trading. Nggak semua orang ngerti baca chart, nggak semua orang ngerti, ya, bisa menduga-duga. Rata-rata ya cuma ngikut aja, ibarat kata ikut aja naik kereta.
Ya, pas keretanya lagi, nanjak, iya bakalan naik nih, iya semua pada beli. Nggak taunya beli udah di sini, 60.000. Nah, ya, bagaimana kalau dia jual di 57.000? Ya berarti dia rugi. Ya, apalagi belinya udah di sini, 64.000. Oke, ini kalau dilihat ya, ini 64.000 jadi 53.000, ini cuma dalam hitungan 4 hari loh. Cuma dalam hitungan 4 hari. Ini kalau kita lihat yang 7 hari, dari 64.000, nih jadi 54.000, ya 4 hari. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ini yang lagi ini nih rame nih. Nah, ini harga di 5.769. Ya, ini deh dari sini 5.513 turun jadi 3.500. Siapa yang nggak stres? Saya tanya. Ya, makanya ini dibilang kendaraan spekulasi. Kenapa? Kita nggak pernah tahu turunnya sampai mana, naiknya sampai mana. Nah, sekarang kita bandingkan dengan barang yang punya nilai dasar intrinsik. Ini contoh Bapak Ibu bisa lihat ya, Facebook. Ini chart 5 hari. Ini range-nya 312 sampai 303. 313 sampai 303. Ya. Kalau kita lihat lagi yang lebih stabil. Nah, ini yang udah harga 3.000-an aja masih 3.420 sampai 3.340. Jadi spread naik dan turun itu nggak parah-parah banget. Ya. Nah, makanya di saham pun ada yang namanya blue chip. Ya, ada saham blue chip. Saham blue chip itu apa? Saham yang harganya relatif lebih stabil. Tapi dengan kecenderungan ke depannya selalu meningkat. Itulah saham-saham blue chip. Ya. Nah, Nagaya tidak mau dijadikan alat spekulasi. Ingat, kita mau Nagaya ini menjadi aset Bapak Ibu yang bisa diwariskan, ya, yang bisa dikasih ke anak cucu, ya. Jadi bukan aset spekulasi, ya. Bapak Ibu kalau dibilang kan, ya sabar beli Bitcoin, ya sabar. Udah harga kemarin berapa 900 juta, ya kan keburu kebeli, ya udah sabar aja, jangan dijual terus. Ada yang tahu kapan Bitcoin bisa lagi menyentuh harga 900 juta bahkan jadi 1 miliar? Nggak ada yang tahu, ya. Nah, kalau di saham blue chip kita masih bisa tahu. Ya, kita lihat berita, dia nambah aset, dia nambah bisnis, dia nambah ini, keuntungannya sekian, dividen kemarin-kemarin sekian. Nah, itu dia. Ya, tapi untuk cryptocurrency ya mohon maaf, sebagian besar mata uang kripto itu masih merupakan kendaraan spekulasi. Ya, jadi silahkan kalau Bapak Ibu yang senang untuk spekulasi, ya monggo. Ya. Nah, tapi kalau di Nagaya, kita di Nagaya ini menciptakan Nagaya bukan sebagai kendaraan spekulasi, tapi sebagai aset masa depan Bapak Ibu. Itu dia. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk training hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, jadi saya kembalikan lagi ke Pak Dhani. Silakan, Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Yohanes ya. Banda yang pertama kali hadir, Pak Yohanes adalah CEO dari Nagaya Technologies. Jarang-jarang bisa hadir ya, jadi Anda yang hadir hari ini sangat beruntung ya bisa langsung bertemu dengan beliau. Nah, tadi saya simpulkan ya bahwa mayoritas dari cryptocurrency ini sayangnya, unfortunately itu masih dijadikan sebagai alat spekulasi. Ya, jadi nggak ada yang kita mengetahui spekulasi itu dari mana. Biasanya kita tuh ada yang namanya technical dan fundamental analysis. Di cryptocurrency kita tidak bisa melakukan fundamental analysis sama sekali, ya karena kita nggak paham bisnisnya seperti apa, laporan keuangannya bagaimana, tidak ada yang bisa dipelajari. Itulah kenapa naik turunnya seperti tadi Pak Yohanes bilang, kita nggak tahu kapan akan naik, kapan akan turun. Ya kalau sentimen lagi positif dia naik, sentimen lagi negatif dia turun. Ya, itulah perbedaannya dengan Nagaya. Di Nagaya, emasnya, proyek-proyeknya, laporan laba ruginya, semua Anda bisa lihat walaupun Anda cuma beli satu koin. Penjualan totalnya semua Anda bisa lihat. Ya, jadi itulah yang membedakan Nagaya dari
aset-aset digital lain.